Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan tema analisis sentimen mengenai vaksin COVID menggunakan SVM berdasarkan opini publik. Di kasusnya itu Twitter gitu. Nah, anggota kelompok ini itu ada 4 orang. Yang pertama ada Alicia Syifa Magfira, Salsabila Ramadhani Putri, Sevilla Resha Stefano, dan saya sendiri Dava Riza Mulia. Untuk studi kasus ini, eh, kami melalui 4 buah tahapan. Dari yang pertama yang tahap pengambilan data atau yang biasa kita sebut dengan crawling data, lalu masuk ke dalam tahap pre-processing, itu fase dalam penyiapan data untuk nanti diolah nantinya, habis itu masuk ke dalam fase pembobotan dan pemodelan, dan masuk ke tahap prediksi. Nah, pada studi kasus ini, kami menggunakan kata kunci vaksin COVID. Dataset yang kita ambil itu dari Twitter, dari API Twitter dengan jumlah 2.860 komentar Twitter. Nah, dengan eh, data yang akhirnya kami ambil berjumlah 105 komentar mengenai sentimen positif mengenai vaksin COVID dan 109 mengenai sentimen negatif mengenai vaksin COVID. Nah, untuk abstrak dan gambaran kenapa kita memilih kasus ini, itu akan dijelaskan oleh Salsabila Ramadhani Putri kepada Salsabila, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Mungkin di sini saya akan menjelaskan abstrak atau rangkuman dari penelitian yang telah kami lakukan. Dengan pandemi COVID yang masih ada, membuat pemerintah tetap melaksanakan kebijakan vaksinasi pada masyarakat, di mana kebijakan ini dilakukan untuk memenuhi syarat kegiatan tertentu, seperti adanya kegiatan penerbangan ataupun lainnya, di mana kebijakan ini mengakibatkan adanya pro kontra pada masyarakat terkait hal ini, di mana terlihat di mana masyarakat menemukan opini mereka di Twitter. Dalam percobaan penelitian ini menghasilkan prediksi dari sentimen masyarakat terhadap kebijakan vaksin COVID ini. Analisis sentimen tentang vaksin COVID terbagi menjadi dua, yaitu ada opini positif dan opini negatif, di mana kami memulai dari pengambilan data atau crawling pada Twitter dengan hashtag yaitu vaksin COVID, lalu dilanjutkan dengan pre-processing sehingga data siap untuk dianalisis atau diolah. Kemudian dilakukan pemodelan dengan menggunakan proses pembobotan TF-IDF dengan menggunakan algoritma SVM, di mana dataset yang kami gunakan itu berjumlah 214 kalimat dengan 105 kalimat positif dan 109 kalimat negatif. Sehingga bisa dikatakan data yang digunakan itu telah balance. Mungkin dikembalikan dulu kepada moderator. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Di sini kami menggunakan algoritma SVM. Mengenai algoritma SVM dan tahap berikutnya mengenai crawling data akan dijelaskan oleh Sevilla Resha. Kepada Sevilla, disilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang algoritma yang kami gunakan, yakni algoritma SVM. SVM merupakan suatu model di mana di sini pembelajarannya statistiska yang memberikan sebuah dampak berupa hasil yang lebih baik dibandingkan dengan metode lainnya. Support Vector Machine atau SVM ini merupakan salah satu metode yang baik dari banyaknya berbagai metode yang ada karena SVM ini mampu mengkomputasi data dengan dimensi yang tinggi sehingga tingkat akurasinya pun yang dihasilkan itu lebih baik. Nah, teknis klasifikasi dilakukan dengan cara mengklasifikasinya menjadi dua bagian, yakni ada positif dan negatif. Dengan menggunakan metode SVM ini, diharapkan bisa mendapatkan hasil akurasi yang baik. Next. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan terkait tahapan crawling.
Baik, di sini yang pertama itu kita mengimportkan library. Di sini kita importkan library apa aja yang kita butuhin. Di sini library Python yang berguna untuk mengakses data Twitter melalui akses API. Nah, kalau di sini ada Pandas juga untuk pengolahan data, kemudian ada NumPy, kemudian di sini ada import buat remover, kemudian CSV ini buat nge-extract filenya. Nah, setelah mengimport library, kita masuk ke tahapan crawling. Sebelum crawling, nah di sini kan kita memakai API kan. Jadi kalau di sini kita mau dapetin API, kita itu harus masuk ke developer Twitter dulu. Nah, nanti di situ banyaklah proses yang kita lakukan untuk mendapatkan API-nya. Nah, setelah kita dapat API-nya, di sini ada API key, API secret key, access token, dan juga access token secret. Kemudian di sini kita deklarasikan, kita masukin API kredensialnya. Kemudian yang kedua di sini kita buat objek autentikasinya. Kemudian di sini juga kita tetapkan akses token dan akses token secretnya. Setelah itu kita buat juga objek API-nya itu dengan meneruskan informasi dari autentikasinya. Next. Nah, baik di sini selanjutnya kita melakukan tahap crawling data dengan menggunakan kata kunci ini yang kami gunain yaitu vaksin COVID. Di sini kita menetapkan search key-nya itu yaitu vaksin COVID. Di sini nanti ada data dari Twitter nih kita simpan dalam bentuk CSV. Kemudian kita lakukan pengulangan for itu untuk mengambil atau mengcrawling data Twitter tadi. Nah, dalam mengcrawling data tuh di sini kita menggunakan API search. Search-nya tuh di sini semacam kita mengambil rentangnya. Setelah itu di sini kita ambil data yang rentangnya dari di sini kami mengambil data rentang itu dari bulan Januari sampai Desember, akhir Desember. Lalu Twitter yang kita ambil itu berupa teksnya. Baik, mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Setelah data di crawling, setelah data diambil, kita masuk ke dalam tahap berikutnya, itu tahap persiapan. Itu biasa kita sebut dengan pre-processing. Tahapan pertama dari pre-processing itu adalah cleaning dan labeling. Cleaning di sini gunanya untuk membersihkan data, uh, untuk menghilangkan bagian-bagian yang tidak diperlukan dari data seperti itu. Next. Nah, di sini uh, kita bisa melihat pada codingan itu kita menghilangkan elemen-elemen yang tidak perlu, seperti bisa dilihat itu kita menghilangkan simbol, menghilangkan tulisan B, menghilangkan X, segala macam bentuk yang kita anggap itu tidak penting. Nah, mungkin bisa di next. Di sini kita menghilangkan eh, simbol-simbol sama seperti sebelumnya, simbol tambah, simbol apa namanya, underscore segala macam, punctuation segala macam. Pokoknya kita bersihkan di sini. Next. Nah, setelah dibersihkan atau bisa disebut cleaning, kita masuk ke dalam tokenization. Nah, tokenization di sini adalah tujuannya untuk eh, membagi kata-kata tadi yang berupa kalimat menjadi sebuah satu kesatuan kata. Jadi dipisah-pisahkan katanya. Contoh misalnya kalimat dari sawan vaksin COVID jadi sawan vaksin dan COVID gitu. Nah, dari sana kita bisa melihat nih kata-kata kalimat tadi berdasarkan kata-kata yang utuh gitu. Ini bisa di next. Nah, setelah tahap tokenization, ternyata masih ada kata-kata yang bisa dibilang yang tidak memiliki arti seperti itu. Akhirnya kita masuk ke dalam tahap normalisasi.
tidak memiliki arti atau kata-kata yang masih berupa singkatan-singkatan seperti itu. Nah, dari kata-kata ini kita masukkan ke tahapan normalisasi agar untuk menghilangkan kata-kata yang tidak memiliki arti tadi dan kata-kata yang memiliki singkatan. Jadi kita normalkan bentuknya ke dalam bentuk kata-kata biasa seperti itu. Bisa di next. Nah, setelah kita normalisasi kata-kata tadi, mungkin ada singkatan seperti YG kita ubah jadi yang, atau DLN kita ubah jadi dan lain-lain, dan segala macam. Nah, kita ternyata masih menemukan kata-kata yang berdiri secara utuh, bukan merupakan singkatan, akan tetapi tidak memiliki arti juga, seperti itu. Nah, akhirnya kita hapuslah kata-kata itu, gitu. Bisa di next. Nah, setelah itu eh, kita masuk ke dalam tahap stemming. Stemming ini merupakan eh, perubahan dari kata-kata yang memiliki imbuhan menjadi kata-kata biasa seperti itu untuk menghilangkan fase imbuhannya. Next. Oke. Mungkin sekian tahap persiapan data atau preprocessing data sampai dengan datanya bersih. Sekarang kita masuk ke dalam fase pemobotan kata dan pemodelan SVM yang akan dijelaskan oleh Aca. Pada Aca disilakan. Baik, terima kasih kepada Dava. Mungkin selanjutnya itu kita next ke langkah selanjutnya setelah data yang telah dipersiapkan itu telah bersih, maka kita lanjut ke pembuatan kata dengan TF-IDF dan juga pembuatan SVM, di mana pembuatan kata dengan TF-IDF ini bertujuan untuk melihat eh, frekuensi dari kata yang muncul atau bagaimana kata yang paling banyak muncul dalam data yang telah kita ambil. Lalu setelah itu baru kita menginstal beberapa library yang dibutuhkan untuk pemodelan SVM. Lalu selanjutnya setelah kami lakukan pemodelan menggunakan SVM, maka kami mendapatkan tingkat akurasi yaitu sekitar 80%. Mungkin dikembalikan kepada moderator. Oke, setelah pembobotan kita masuk ke tahap terakhir nih untuk menguji akurasi yang kita jalankan tadi. Yang akan menguji data ini akan dijelaskan oleh Dewi Syifa. Pada Syifa disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai tahap pengujian atau prediksi dari eh, sentimen yang akan kita masukkan atau kita uji. Nah, di sini kita melakukan memiliki percabangan if, di mana jika prediksi yang kita masukkan itu sama dengan 1, maka akan keluar labelnya itu positif. Dan begitu juga apabila dimasukkan prediksinya itu selain 1 hasilnya, maka itu akan memiliki label negatif. Nah, seperti contoh di bawah ini, eh, kami menguji prediksi untuk kata-kata nenekku vaksin itu beracun. Nah, hasil yang didapatkan dari sentimen ini adalah sentimen ini bernilai negatif. Begitu juga prediksi kedua yang kami lakukan yaitu dengan kata menurutku vaksin itu dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, untuk sentimen ini didapatkan hasilnya adalah positif. Mungkin kita langsung aja ke programnya untuk mengujikan kalimat lainnya. Nah, di sini jika kita lakukan prediksi, misalnya kita masukkan kalimat ayo vaksin agar terhindar dari COVID. Nah, maka hasilnya akan positif karena setuju dengan vaksin. Jika kita masukkan kata vaksin merusak, maka akan muncul negatif karena sesuai dengan sentimennya yaitu tidak mendukung vaksin. Mungkin dikembalikan kepada moderator. Baik, di sini mungkin saya akan menjelaskan beberapa kesimpulan dari percobaan penelitian kami, di mana pertama, data yang digunakan pada plat ini didapat dari hasil Karun sebanyak 2.865 data dan dilakukan pre-processing sehingga tersisa 240 data yang dapat diolah. Yang diambil merupakan dengan keyword vaksin COVID.
Lalu yang kedua, hasil dari pelabelan dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas positif dan negatif dengan jumlah 105 komentar positif dan 109 komentar negatif. Lalu yang ketiga, berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi yang dilakukan pada nilai akurasi, precision, recall, dan F1 score dapat memperlihatkan sentimen masyarakat pengguna Twitter mengenai vaksin COVID dengan keakrutan hasil pengujian akurasi yaitu sebesar 80%. Mungkin dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Syifa atas penjelasannya. Begitulah hasil dari kelompok kami eh, dari tahap crawling sampai dengan pengujian prediksi. Mungkin terlebih dan terkurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.